Tes Wawasan Kebangsaan CPNS 2024 Undang-Undang Tahun 1945. Soal 1-25. Soal nomor 1, setiap warga negara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak pilih aktif, yaitu A. Hak untuk menjadi wakil rakyat, B. Hak untuk menjadi anggota DPR, C. Hak untuk memilih anggota DPR, D. Hak untuk dipilih menjadi DPR, E. Hak untuk mencalonkan diri. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Hak untuk memilih anggota DPR. Soal nomor 2 IUD tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Hal ini tercantum pada A. Pembukaan UUD tahun 1945, B. Pasal 27 UUD tahun 1945, C. Pasal 5 UUD tahun 1945, D. Pasal 26 UUD tahun 1945, E. Aturan peralihan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pembukaan UUD tahun 1945. Soal nomor 3 UUD tahun 1945 menurut hak-hak asasi manusia atau warga negara, hal itu dapat kita lihat dalam A. Batang tubuh, B. Aturan peralihan, C. Amandemen tahun 1999, D. Pembukaan UUD tahun 1945, I. Peraturan pelaksana. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Pembukaan UUD tahun 1945. Soal nomor 4 menurut UUD tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Presidensial, D. Parlemen, E. Otoritas. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Parlemen. Soal nomor 5, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam UUD tahun 1945 pasal A28A, B28B, C28C, D28D, E30A. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C28C. Soal nomor 6, mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD tahun 1945. A. Bab 3 pasal 4 ayat 1, B. Bab 3 pasal 7, C. Bab 1 pasal 1 ayat 2, D. Bab 6 pasal 28, I. Bab 2 pasal 18. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah B. Bab 3 pasal 7. Soal nomor 7, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun adalah bunyi UUD tahun 1945 yang diamandemenkan, yaitu A. Pasal 22 kolom ayat 1, B. Pasal 22 bite ayat 1, C. Pasal 22 D ayat 1, D. Pasal 22 C ayat 3, E. Pasal 22 D ayat 2. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah di pasal 22C ayat 3. Soal nomor 8, dalam hukum berlaku prinsip persamaan martabat dan derajat di hadapan hukum bagi A. Semua orang dalam masyarakat, B. Lembaga-lembaga pemerintah, C. Masyarakat dan pengusaha, D. Lembaga pemerintahan dan masyarakat, I. Lembaga pemerintahan dan pengusaha. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Semua orang dalam masyarakat. Soal nomor 9, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menunjang hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi A. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945, B. Pasal 27 ayat 2 UUD tahun 1945, C. Pasal 27 ayat 3 UUD tahun 1945, D. Pasal 28 ayat 4 UUD tahun 1945, I. Pasal 30 ayat 6 tahun 1945. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945. Soal nomor 10. Jaminan terhadap kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tercantum dalam A. Pasal 27 ayat 1 UUD tahun 1945, B. Pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945, C. Pasal 30 ayat 2 UUD tahun 1945, D. Pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945, I. Pasal 30 ayat 2 UUD tahun 1945. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah di Pasal 29 ayat 2 UUD tahun 1945. Soal nomor 11, menurut UUD tahun 1945 pasal 10, kekuasaan presiden selaku kepala negara adalah A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ADAN dan AU, B. Menyatukan negara dalam keadaan bahaya, C. Memberikan gerasi amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, D. Memberikan gelar tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan, I. Sebagai mandataris MPR. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ADAN dan AU.
Soal nomor 12 pembentukan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam UUD tahun 1945 pada A. Aturan peralihan pasal 1, B. Aturan peralihan pasal 2, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 5, E. Aturan peralihan pasal 4. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Soal nomor 13 menurut UUD tahun 1945 amandemen pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten dan kota memilih DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui A. Pemilu, B. Pemilihan oleh DPRD, C. Pemilihan oleh partai politik, D. Tidak ada jawaban yang benar, E. Pengangkatan langsung. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Pemilu. Soal nomor 14 kunci pokok sistem pemerintahan mengenai struktur organisasi sistem politik terutama tentang hakikat sistem kabinet presidensial dalam penjelasan UUD tahun 1945 berjumlah A9 kunci pokok, B7 kunci pokok, C6 kunci pokok, D5 kunci pokok, E4 kunci pokok. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B7 kunci pokok. Soal nomor 15. UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang telah diamandemen adalah A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Perwakilan Rakyat. C. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Di negara Indonesia adalah negara yang berdaulat serta bebas dan aktif. I. Negara Indonesia berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat penuh. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 16 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah bunyi pasal A22 ayat 3, B22 kolom ayat 1, C23 ayat 1, D23 ayat 2, I24 ayat 1. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah I24 ayat 1. Soal nomor 17 jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikut maka A. Harus dicabut, B. Langsung sah, C. Wajib diundangkan, D. Ditulis dalam lembaran negara, E. Diundangkan oleh Menkumham. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah A harus dicabut. Soal nomor 18 kedukan Perpu dengan undang-undang adalah A lebih tinggi, B lebih rendah, C sejajar, D saling melengkapi, E saling meniadakan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C sejajar. Soal nomor 19 pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada tercantum pada pasal A18 Ampere, B18B, C19, D20, I21. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B18B. Soal nomor 20, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini diatur dalam pasal A5, B6, C7, D8, E9. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C7. Soal nomor 21 bila terjadi kekosongan wakil presiden, yang dilakukan adalah A. Presiden langsung memilih pengganti, B. Wakil presiden langsung menggantikan, C. Dalam maksimal 30 hari DPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden, D. Dalam waktu maksimal 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden. MPR mengangkat wakil dari anggota partai politik peserta pemilu yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Dalam waktu maksimal 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan presiden. Soal nomor 22 jika RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara presiden dan DPR maka A. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan. B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. C. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang. D. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali. I. Melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Soal nomor 23 negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya. A. 10% dari APBN, B. 15% dari AP, C. 20% dari APBN, D. 25% dari APBN, E. 30% dari APBN. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah C 20% dari APBN. Soal nomor 24 yang termasuk pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan paham negara persatuan dasar negara adalah Pancasila. B. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. C. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka memiliki segenap cita-cita kemerdekaan bangsa. Di negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan dan merupakan bentuk pernyataan kemerdekaan. I. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan paham negara persatuan dasar negara adalah Pancasila. Soal nomor 25 UUD tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi mempunyai fungsi A. Mengikat seluruh warga negara. B. Alat kontrol dan parameter seluruh norma dan peraturan yang ada di bawahnya. C. Memuat tugas lembaga negara dan pelaksananya. D. Untuk menentukan lembaga negara. I. Mengontrol jalannya pemerintahan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Alat kontrol dan parameter seluruh norma dan peraturan yang ada di bawahnya.